Kalau kau belum minum kopi tanpa berpikir, mungkin kau belum duduk sini. Selamat datang di Kopi Aceh by HJK, podcast tempat obrolan jadi perlawanan, suara jadi kekuatan. Salam hangat dari Basecamp Cemara, di Lerensi Club dan tepian Danau Sentani. Baik, sahabat Kopi Aceh di mana saja berada, beberapa waktu lalu Pendeta Sokrates menerbitkan sebuah buku yang berjudul Mengapa Mereka Ditolak dari Tanah Leluhurnya. Hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan mahasiswa dan juga masyarakat. Dalam hal ini juga kami sudah menghadirkan kedua narasumber yang ada di samping saya. Mungkin sebelum kita akan masuk lebih dalam lagi, mereka akan memperkenalkan diri dulu. Dengan sekarang mungkin posisi kerja atau mungkin sebagai apa pekerjaan hari-hari. Terima kasih, mungkin langsung saja dari kakak. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat sore buat kita semua. Pada kesempatan ini saya perkenalkan nama saya Gisman Janengga. Saya Ketua Mahasiswa Lapago. Untuk perkenalan singkatnya seperti begitu. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan juga pada sore yang indah, dan juga pada saat ini juga saya akan perkenalkan diri. Nama saya Gesman Tabuni. Saya status sebagai mahasiswa Uncen. Oke, baik. Terima kasih kedua narasumber yang sudah memperkenalkan diri. Baik, mungkin kita akan diskusi terkait dengan di mana buku yang sudah beredar di kalangan mahasiswa dan juga masyarakat. Hal ini saya akan bertanya langsung kepada kedua narasumber, bagaimana tanggapan dari kedua narasumber tentang buku yang diterbitkan oleh Pendeta Sokrates Joman. Mungkin saya kasih kesempatan ke kakak Gisman untuk tanggapan kakak seperti apa tentang buku yang dibuat dari Pendeta Sokrates Joman. Terima kasih. Baik, dari saya, pertama saya melihat buku ini, saya kaget. Saya penasaran isi bukunya seperti apa. Setelah saya pelajari, isinya itu ya menimbulkan satu pemahaman dalam diri saya bahwa buku ini seperti bertentangan dengan pemahaman saya. Karena buku ini munculnya di saat proses pemilu ini sedang berlangsung. Jadi pemilihan pertama tidak diterbitkan, tetapi setelah PSU kemudian buku ini diterbitkan. Kemudian isinya tentang calon. Kemudian di dalam pengisian buku, catatan buku itu menyinggung agama, banyak kasus yang Bapak Pendeta Sokrates Joman menyinggung tentang agama, tentang rasis, dan itu menyinggungnya kepada pihak calon dan juga kepada hamba-hamba Tuhan. Jadi saya menanggapi buku ini, saya menilai ya tidak netral dalam penulisannya, seperti begitu. Jadi saya melihat isi bukunya tidak netral dalam kedua belah pihak, tetapi lebih memihak ke salah satu calon. Sementara calon yang satu menunjukkan keburukannya, tapi calon yang satu menonjolkan kebaikannya. Jadi ini saya menilai seperti buku kampanye begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan tanggapan dari narasumber yang kedua, mungkin terkait dengan buku yang dibuat dari Bapak Pendeta Sokrates? Terima kasih. Baik, mungkin seperti isi bukunya juga memang sangat sepakat juga. Seperti kakak Gisman sampaikan seperti itu. Karena buku ini isinya bukan terkait dengan, kalau buku kebenaran berarti harus isinya itu semua lari kebenaran gitu. Tapi bukunya seperti kakak Gisman sampaikan bahwa pertama kenapa tidak bikin lalu pesuhulang baru dibuat, itu memang sangat tolol begitu. Jadi bukunya isinya itu semua
menghina gembala dan juga organisasi gereja lain dan juga sebagainya. Isinya itu ada firman Tuhan lain sebagainya begitu. Jadi bukunya ini anggap saja itu mau bilang kayak buku politik begitu, bukan buku kebenaran begitu. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Dimana sebelumnya Bapak Pendeta Sokrates Nyoman sendiri sering menulis buku-buku tentang hak masyarakat dan lain-lain. Tapi tiba-tiba hari ini di kalangan mahasiswa maupun di masyarakat kaget karena melihat dengan buku yang dimana hadir tiba-tiba pada saat PSI ulang. Jadi kita akan membahas tentang isi buku yang sudah diterbitkan dari Bapak Sokrates Nyoman sendiri. Baik, terima kasih. Mungkin saja saya mau pertanyaan yang kedua. Jika buku ini dia judul mengapa mereka ditolak dari tanah leluhurnya, yang jadi pertanyaan saya, siapa yang menolak mereka? Itu yang jadi pertanyaan. Terima kasih. Ya, untuk judul bukunya kenapa mereka ditolak dari negerinya sendiri, seperti pertanyaan siapa yang menolak mereka. Saya juga pelajari dalam isi buku secara keseluruhan. Saya baca kurang lebih 3 kali. Saya takut menyampaikan hal seperti begini salah menjelaskan, jadi saya pelajari baik-baik. Kemudian saya juga cari tahu mungkin di media sosial atau ada pernyataan para calon dari BTM atau mungkin dari tokoh gereja menolak Pak Felix Wanggai atau Pak Matius Fakiri. Saya melihat di dalam isi buku itu tidak ada satu keterangan yang jelas bahwa ada pihak tertentu yang menolak. Bahkan di media sosial yang saya cari itu tidak ada. Itu. Jadi yang menolak mereka tidak ada. Jadi saya pikir-pikir loh. Berarti ini sebuah pertanyaan ditimbulkan seolah-olah ada yang menolak, tapi yang menolaknya itu tidak tercantum dalam isi buku ini. Jadi siapa yang menolak tidak jelas dalam keterangan penulisan. Seperti begitu. Iya, baik. Terkait dengan siapa yang menolak mereka, itu sebenarnya mau bilang politik itu tidak ada begitu. Sebenarnya itu terkait pribadi kita saja, mau ikut siapa, mau ikut ke BTN atau Mario, itu tergantung kita semua. Tergantung kita semua, tidak ada untuk dipaksa untuk ke sini itu tidak ada. Semua hak pilihan sendiri begitu. Tapi Bapak Sofian sampaikan bahwa harus semua masyarakat dan juga semua gereja itu harus ikut Mario begitu. Ini secara pemaksaan begitu. Tapi kenapa buku ini menulis ya, karena kan buku ini berbicara BTM jadi anti-Islam. Jadi tanggapan kedua narasumber bagaimana? Sebenarnya tidak, menurut saya itu tidak. Karena siapa yang siapa yang terpilih sebagai pemimpin berarti itu pemimpin rakyat begitu. Tidak harus kita provokasi ke ada begini itu terada begitu. Jadi kalau sebagai pemimpin tuh pasti kalau besok kalau BTN jadi pemimpin pasti dia akan netral begitu, kerjanya netral begitu. Tidak harus kita saya jadi pemimpin, jadi saya harus jadi anti Islam dan lain sebagainya, itu terhadap begitu. Karena beberapa suku kita gabung untuk memilih BTM dan juga ada juga Mario begitu. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang kedua, bagaimana dengan tanggapan kakak? Baik, terima kasih. Saya mau menanggapi, saya tidak mau bicara tentang kedua calon, tapi saya mau fokus tentang isi buku ini. Kan tadi pertanyaan seperti seolah-olah BTM jadi anti Islam. Selama kepemimpinan 10 tahun, kita lihat pembangunan masjid jalan biasa saja. Bahkan orang Kristen satu orang pun tidak pernah bikin pernyataan untuk palang-palang pembangunan gedung Islam itu tidak ada. Kalau namanya anti berarti ada sebuah larangan pernah dikeluarkan supaya gereja Islam, gedung ibadahnya untuk orang Islam itu tidak dibangun. Nah, kalau ada larangan seperti begitu baru bisa dibilang anti. Tapi selama ini kan tidak ada. Jadi buku ini saya pelajari
seolah-olah memang ada catatan alasan kenapa Felix Wanggai ditolak itu. Alasan pertama yang beliau tulis itu karena beragama Islam. Tapi pernyataan dari Bapak BTM itu sama sekali tidak ada dalam buku itu. Bahkan saya cari di media sosial supaya apakah ada pernyataan dari Bapak BTM sendiri menolak Felix Wanggai karena alasan agama Islam. Itu tidak ada media yang muncul. Mungkin beliau dengar langsung dari BTM atau tidak tahu dari siapa, tapi kalau secara media di publik itu tidak pernah kita dengar. Jadi isi buku ini dia memang menulis tapi faktanya itu tidak ada. Seperti begitu. Jadi tidak ada fakta yang bisa kita buktikan untuk bahwa BTM itu anti Islam, itu tidak ada. Felix Wanggai sendiri dia asli dari Serui. Ini yang jadi pertanyaan. Baik, terima kasih. Saya jawab langsung. Ya tentunya setiap calon itu tidak ada yang mau kalah. Ini namanya orang calon itu karena ingin jadi pemimpin. Jadi yang jelas BTM punya perhitungan. Kalau pengaruh wakilnya tidak ada, kemudian dia memilih, yang jelas dia akan kalah. Tapi dalam catatan kita perlu lihat secara undang-undang juga. Dalam Undang-Undang Otsus nomor 2 tahun 2021 tentang hak politik orang Papua itu, yang boleh calonkan diri itu hanya orang asli Papua. Beliau juga membantah itu dengan alasan karena orang gubernur Papua Barat Daya itu dari Jawa. Beliau kenapa tidak tolak yang itu dan tolak Felix Wanggai? Beliau pakai alasan itu. Tapi kita perlu tahu bahwa ini undang-undang. Kalau Papua Barat Daya melakukan hal itu berarti mereka melanggar undang-undang. Begitu. Kemudian kita kalau mau bilang Felix Wanggai juga harus diterima, berarti kita memaksa Felix Wanggai atau BTM untuk melanggar undang-undang. Ini berbahaya. Kita ini masyarakat hukum, negara hukum, dan kita diwajibkan untuk mematuhi hukum. Hukum itu dibuat untuk dilaksanakan. Bagaimana kita memaksa seorang pemimpin untuk jadi pemimpin sementara prosesnya melanggar undang-undang? Itu kan ya, kita tidak tunduk pada undang-undang. Jadi secara konstitusi Felix Wanggai memang tidak memenuhi syarat karena beliau bukan orang asli Papua. Orang asli Papua itu kita bisa sebut kalau bapak dan mamanya asli orang dari Papua, atau mungkin bapaknya dari gunung, mamanya dari pantai, itu baru bisa dibilang orang asli Papua. Tapi kalau bapaknya atau mamanya dari Papua, kemudian bapaknya dari Jawa, itu orang Papua peranakan. Jadi keasliannya itu tidak ada. Gitu. Jadi kita bisa bilang T ini tidak murni karena ada campuran. Begitu. Asli berarti tidak ada unsur lain. Jadi kalau saya orang Lani kawin dengan orang pesisir, ya itu masih disebut orang Papua asli. Kalau campur dengan dua ras yang berbeda itu bukan lagi asli. Jadi memang tidak memenuhi persyaratan hukum. Jadi saya pikir wajar saja. Jadi tidak perlu dipersoalkan sebenarnya. Dan saya pikir Bapak Yoman harus patuhi hukum yang ada, bukan memaksa melanggar hukum. Saya pikir begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin kita akan break sebentar dulu, istirahat sebentar untuk minum kopi. Sebentar kita akan lanjut lagi. Terima kasih. Dibayo, kurai kita dibaye, oh abai, oh yanda mabaya, kurai kita dibaye, oh abai, oh yanda mabaya, When they walk back, they sing through the forest. Oke, baik. Terima kasih. Kita akan lanjut lagi
diskusi kali ini tentang isi buku ini. Jadi kedepannya seperti apa itu yang untuk dari kakak punya pandangan itu nanti kakak sampaikan. Ya, terima kasih. Pandangan umum dari saya mengenai isi buku ini, mengapa mereka ditolak dari tanah leluhurnya, yang ditulis oleh Dr. Socrates Yoman. Sekarang beliau posisi sebagai Presiden Persekutuan Gereja Baptis West Papua. Saya senang beliau punya semangat untuk terus bersuara tentang isu-isu di Papua, kemudian segala dinamika sosial yang terjadi di tanah Papua beliau cepat tanggapi, dan banyak juga beliau menulis buku. Saya senang dengan buku-bukunya, tapi buku yang ini yang agak membuat saya sedikit menanggapi agak berbeda, karena buku ini muncul di situasi politik, kemudian pemilihan pertama BTM dan Matius Fakiri, itu buku ini tidak muncul. Tapi setelah Matius Fakiri kalah dalam suara selisihnya tidak terlalu jauh, itu buku ini muncul. Jadi pandangan saya terhadap buku ini, bahwa buku ini ada isi seperti tadi saya sampaikan, bahwa isinya itu menegur hamba-hamba Tuhan untuk tidak kampanye politiknya tentang agama, kemudian menceritakan satu kebaikan Bapak Matius Fakiri, tapi juga kebaikannya Bapak BTM tidak diceritakan. Kemudian yang diceritakan itu bagaimana sikap dia menolak Felix Wanggai, dan itu dianggap seperti rasis gitu. Sementara pernyataan dari BTM sendiri tidak ada. Jadi saya pikir penulisan dari buku ini, bukunya tentang mendukung salah satu calon Matius Fakiri, kemudian kampanyekan beliau lewat buku ini. Kemudian mengajak semua orang untuk punya pikiran supaya tidak memandang, untuk memilih tidak harus pakai berbasis agama atau pemahaman harus karena satu agama, tapi beliau mengajarkan kita untuk toleransi. Itu baik, hanya saja buku ini sifatnya seperti kampanye begitu, karena lebih pro ke satu pihak. Dan saya pikir masyarakat sekarang ini lagi tidak susah untuk diatur, untuk dikasih pemahaman supaya memilih siapa yang terbaik dan siapa yang harus tidak dipilih, seperti begitu. Masyarakat sudah punya pilihan dan masyarakat mengerti politik saat ini. Jadi saya pikir masyarakat tidak akan salah dalam memilih mereka salah satu calon. Saya pikir masyarakat akan menentukan sesuai dengan pemahaman mereka. Jadi saya tanggapi buku ini tidak akan mempengaruhi satu masyarakat untuk menentukan pilihan. Masyarakat sudah punya pilihan awal untuk menentukan siapa yang gubernur, dan buku ini sama sekali tidak akan mempengaruhi. Baik. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terus bagaimana kepada kakak, mungkin apa pandangan kakak tentang isi buku ini? Maksud tanggapan sedikit untuk ini seperti apa? Baik, terkait yang isi buku ini, saya juga memang sangat saya pikir itu pas pertama saya lihat dia judulnya itu, saya pikir itu isinya sama semua serentak dalam, tapi dalam isinya itu memang sangat berbeda begitu. Sangat berbeda semua. Sangat berbeda karena ada juga Bapak Sofian menyampaikan bahwa dalam isi buku itu, jika pendeta-pendeta dan juga gembala jika ya tidak memilih satu person, berarti kalau di mana person yang ke nomor 1 kalau dikalah berarti bawa proposal ke sini ke sana, tetapi 5 tahun itu tetap akan menderita begitu, disampaikan seperti itu. Jadi saya juga sangat keliru kalau mau bikin buku, kalau tentang buku ini kalau tentang dibikin kalau memang umum ya bukunya bikin umum saja begitu. Tapi saya juga memang sangat membaca, tapi agak keliru juga, mungkin seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Ada satu pertanyaan terakhir yang mungkin saya ingin bertanya sini kepada kedua kakak. Kita melihat di bab 17 ini pendeta Socrates menulis kesalahan fundamental ketika para pemimpin gereja menjadi juru kampanye dan mesin politik praktis. Terus
bagaimana dengan Bapak Pendeta Sokrato sendiri sebagai pemimpin gereja? Bukankah buku ini alat kampanye begitu? Tanggapan kakak seperti apa? Baik, terima kasih mengenai penulisan dalam bahwa Bapak Pendeta Sokrates Yoman dia mengatakan bahwa tidak tepat atau kurang baik bila hamba Tuhan itu kampanye politik. Kita perlu ingat bahwa calon itu BTM dan Kostang Karma itu jemaat dari gereja GKI. Mereka adalah jemaat dan kita harus sadar bahwa seorang gembala itu punya tanggung jawab untuk membimbing setiap jemaat yang dimana mereka membutuhkan pertolongan. Jemaat itu sangat membutuhkan doa dari hamba Tuhan di saat mereka senang maupun di saat mereka susah, di saat mereka membutuhkan sesuatu. Kemudian dianggap salah seketika hamba-hamba Tuhan dari GKI mendoakan bahkan lakukan ibadah untuk BTM, CK, itu dianggap salah. Nah, itu menurut saya itu kurang tepat. Menurut saya apabila hamba-hamba Tuhan kampanyekan anak-anak atau jemaat dari mereka sendiri, itu tidak ada salahnya. Dan saya pikir gereja harus berpolitik, bukan tidak boleh berpolitik. Kalau gereja tidak berpolitik membina umat-umatnya untuk karakter politiknya tidak benar, itu pemimpin-pemimpin kita ini akan terlahir berbahaya. Artinya karakter mereka itu tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh kitab suci itu sendiri. Jadi hamba Tuhan wajib memberikan pendidikan karakter politik sesuai dengan firman Tuhan agar pemimpin-pemimpin itu menjalankan sesuai dengan moral-moral yang diajarkan oleh Tuhan. Jadi tidak salah apabila hamba Tuhan itu terlibat langsung. Itu. Yang tidak bolehnya itu hamba Tuhan jadi ketua tim, itu tidak boleh. Tapi lakukan ibadah, ibadah itu kebutuhan. Lakukan doa itu kebutuhan semua umat. Jadi tidak ada salahnya apabila hamba Tuhan terlibat langsung. Jadi beliau melarang, tapi isi dari buku ini memang sangat jelas kampanye. Beliau sendiri kampanye dengan cara yang profesional lewat buku, tapi yang secara langsung di lapangan ini beliau kritik. Jadi saya berharap untuk semua hamba Tuhan, kalaupun menulis buku ya netral. Kalau tidak netral boleh, tapi harus perjelas. Jangan melarang orang lain untuk berpolitik sementara diri sendiri berpolitik. Itu tidak boleh. Saya rasa kurang tepat seperti begitu. Baik, terima kasih. Mungkin diskusi kali ini hangat sedikit, agak sedikit panas. Terima kasih. Kita akan kembali lagi di Sabtu depan untuk podcast selanjutnya. Tetap ikuti kami bersama saya, Elman Menda. Terima kasih.